Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Tribuners, jumpa lagi di Tribun VIP Room hari ini. Alhamdulillah studio Tribun Kaltara.com hari ini kehadiran founder dari Pemuda Interupsi yang akan berbincangkan banyak hal siang hari ini tentang bagaimana kepemudaan yang ada di Kabupaten Bulungan, khususnya juga di Kaltara secara lebih makro, dan tentunya juga kaitan pemuda itu sendiri dari dalam panggung politik, terutama menjelang tahun politik 2024 nanti ini. Kita akan banyak berbincang dengan founder dari Pemuda Interupsi, dengan Bang Muhammad Al-Bahasin yang hari ini sudah hadir di tengah-tengah kita di studio Tribun Kaltara. Selamat siang, Abang. Ya, selamat siang, Kak. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Iya, ini sekaitan dengan tema kita yang cukup menggelitik karena kita berbicara tentang pemuda dan politik ya. Seperti kita ketahui bersama bahwa di negara manapun pemuda itu menjadi salah satu yang kita percaya dapat membawa banyak perubahan seperti itu. Nah, kira-kira di Pemuda Interupsi ini kaitannya atau kiprahnya sendiri untuk pemuda-pemuda yang ada di Bulungan atau khususnya Kaltara itu seperti apa? Atau bisa dijelaskan mungkin tentang seperti apa sih Pemuda Interupsi itu dalam membangkitkan gairah pemuda untuk lebih memikirkan tentang kebangsaan dan bernegara kita. Iya. Sebelum kita jelaskan tentang Pemuda Interupsi, saya jadikan ini statementnya Soekarno soal berikan 10 pemuda akan mengguncangkan dunia. Betul. Yang saya pikirkan sekarang, apa yang telah disebutkan oleh orang terdahulu itu tentunya sudah dipikirkan dari sebelum-sebelumnya. Bahkan itu dari hasil bacaan dan lain-lain, sehingga itu bisa disebutkan dan disampaikan ke muka umum. Nah, artinya semua itu telah dipikirkan sejak matang, dan memang pemuda itu harusnya punya peran yang penting. Betul. Kehadiran Pemuda Interupsi itu salah satu keinginannya untuk memfasilitasi pemuda-pemuda yang pertama mereka punya prestasi, kemudian punya keinginan dalam panggung politik, sehingga apa yang menjadi keinginannya, apa yang ingin disampaikan itu bisa dituangkan dalam forum-forum itu. Berarti dia memang lebih ke bagaimana membangkitkan mungkin semangat atau pemuda-pemuda yang selama ini di stigma negatif bahwa tidak punya suara, tidak punya peran. Nah, di sini Pemuda Interupsi itu kemudian hadir ya. Iya. Oke. Nah, untuk ini dia komunitas atau NGO atau seperti apa nih Pemuda Interupsi? Sementara Pemuda Interupsi dalam bentuk komunitas. Jika nanti berjalannya lancar dalam kedepannya, insya Allah kita pengen buat dalam bentuk yayasan, agar ini bisa terkelola dengan baik dan kawan-kawan yang ada dalam lembaga itu bisa maksimal dalam pengerjaan. Karena kita menganggap Pemuda Interupsi ini harus menjadi bagian untuk penyampaian aspirasi pemuda. Ya, barangkali kedepannya kita punya kegiatan-kegiatan yang positif, tentunya kita bisa hadirkan hal-hal seperti ini, seperti yang dilakukan oleh Tribun. Kita punya podcast sendiri, gitu, supaya untuk mewadahi. Tapi sementara wadah yang kita pakai itu adalah kegiatan seperti dalam bentuk seminar dan dialog. Seperti pemuda ingin menyampaikan idenya, gagasannya, keluh kesahnya, apa yang sebenarnya menjadi keinginan pemuda ke depan mulai hari ini sampai seterusnya, begitu. Nah, kalau untuk keanggotaan sendiri, dia itu di Pemuda Interupsi mewadahi pemuda dalam segmen seperti apa gitu? Oke, Pemuda Interupsi pertama kali kita coba hidupkan melalui lembaga komunitas. Itu H2O. H2O itu kita jadikan lembaga untuk mewadahi kegiatan Pemuda Interupsi yang pertama. Maka kemudian kita coba membuat untuk Pemuda Interupsi volume 2 sebagai dengan nama sendiri, dengan nama Pemuda Interupsi. Tidak lagi kita kita tetap bergandeng dengan beberapa komunitas seperti H2O yang melahirkan banyak-banyak komunitas, sehingga H2O juga yang melahirkan Pemuda Interupsi ini. Nah, begitu. Berarti orang-orang yang ada, pemuda-pemuda yang ada di situ, dia tidak ada segmen-segmen khusus atau syarat-syarat khusus untuk tergabung di Pemuda Interupsi atau seperti apa? Kalau syarat khusus tidak ada, tapi yang jadi kewajiban gabung di Pemuda Interupsi adalah pemuda. Pemuda, visioner, dan punya semangat.
yang mungkin barangkali berniat berkiprah di panggung politik seperti itu? Boleh juga. Karena semua bakal kita wadahi. Oke. Ini sejak kapan Pemuda Interupsi ini? Pemuda Interupsi sebenarnya terhitung masih baru, Kak. Sangat baru sekali, tetapi karena lagi-lagi kita punya semangat ditambah lagi dorongan dalam panggung politik, sebentar lagi kita menghadapi 2024. Barangkali Pemuda Interupsi bisa jadi bagian terpenting untuk mewadahi pemuda. Corong pemuda ya? Bisa menjadi seperti itu. Nah, kalau membahas dari tadi bagaimana kemudian Pemuda Interupsi itu hadir untuk mewadahi para pemuda, seperti apa Pemuda Interupsi saat ini melihat gejolak atau gairah kepemudaan khususnya yang ada di Kabupaten Bulungan, entah itu dalam segi mungkin personal pemudanya atau dari segi kiprah-kiprah pemudanya, atau seperti apa? Bagaimana Pemuda Interupsi melihat itu? Iya. Di tahun 2019 kita melihat pemuda itu sudah mulai memperlihatkan tajinya, boleh memperlihatkan kemampuannya untuk terjun dalam panggung politik. Selama ini orang menganggap anak muda belum waktunya untuk terjun ke politik, ya, biar orang tua aja yang terjun ke politik. Sehingga kita menganggap bahwa pemuda di 2019 gabung dalam partai politik, kemudian masuk ke dalam parlemen, itu menjadi dorongan dan semangat baru untuk pemuda-pemuda yang lain, dan akhirnya itu terjadi di setiap daerah. Bahkan sekarang informasi yang kita dapatkan, pemuda telah hadir dalam ruang-ruang desa. Sekarang sudah ada pemuda yang jadi kepala desa. Betul. Bahkan dahulu mungkin Kakak pernah dengar bahwa tidak pernah ada ketua RT bahkan yang pemuda. Sekarang kita sudah punya ketua RT yang muda. Nah, artinya pemuda sudah mengambil semua ruang, semua koridor itu untuk mengambil bagian supaya memperlihatkan bahwa kami bisa. Ini sudah waktunya pemuda. Bukan arti kita menyingkirkan orang tua untuk dalam hal-hal seperti itu, tapi memang untuk memperlihatkan bahwa memang pemuda punya semangat itu dan mereka punya kompetensi itu. Tapi bagaimana kemudian stigma dari pemuda itu yang dikatakan bahwa dari segi kematangan politik itu belum siap? Bagaimana Pemuda Interupsi melihat stigma seperti itu dari pemuda? Seringkali saya diskusi dengan beberapa pemuda, bahkan juga tokoh-tokoh politik senior. Mereka bilang, tidak ada hal yang bisa dijadikan ukuran untuk kesiapan dalam politik. Ya, betul. Maka setiap kita itu punya kesempatan. Bukan menunggu kita siap, akhirnya kita terjun ke politik, tetapi ayo kita terjun dan akhirnya kita siap. Karena tidak semua orang itu belajar hanya sekedar teori, tapi juga kita belajar dari praktek. Kalau saya menangkap dari pendapatnya Bob Sadino selalu senang berdiskusi dengan anak jalanan. Kenapa maksudnya anak jalan? Pikiran anak jalan itu apa yang dia pikirkan, dia laksanakan. Tetapi anak yang selalu berteori, katakanlah, ini ucapan Bob Sadino bukan ucapan saya tidak senang anak kampus. Karena menurutnya anak kampus terlalu banyak teori dan akhirnya tidak melaksanakan apa-apa. Terlalu banyak memikirkan resiko dan akhirnya tidak buat apa-apa. Maka anak jalanan adalah orang yang paling penting dan punya semangat untuk melakukan perubahan. Itu yang kita pengen di pemuda. Jadi jangan tunggu kita punya pengalaman dulu, terjun dulu baru punya pengalaman. Bagaimana kemudian sikap apatis yang menjadi salah satu hal yang condong sering dilihat dari masyarakat kita secara umum soal kepemudaan itu, soal pemuda secara personal sebenarnya? Iya. Sebelumnya, kenapa saya tertarik untuk mewadahi kawan-kawan pemuda? Sebelumnya saya pernah tergabung dalam relasi. Relasi itu lembaga yang dibentuk oleh KPU, Relawan Demokrasi. Jadi KPU membentuk Relawan Demokrasi yang kemudian memberikan kita kesempatan untuk melakukan sosialisasi ke pemilih-pemilih pemula. Pemilih pemula itu kita katakan sebagai anak-anak muda. Anak-anak muda yang apatisnya tinggi terhadap pemilu, bahkan terhadap politik. Setelah kita coba lakukan sosialisasi yang diberikan oleh KPU, diamanahkan oleh KPU, banyak sekali ternyata pemuda yang punya keinginan dan pengen tahu tentang bagaimana sih perjalanan politik di daerah kita. Selama ini Kak, ini menurut anak-anak sekolah, selama ini kami itu bukan benci terhadap politik, tetapi kami kurang edukasi politik. Maka saya spill lagi soal Pemuda Interupsi volume 1, kita wadahi kawan-kawan dari setiap sekolah.
kita wadahi ketua-ketua OSIS-nya, nanti ketua OSIS-nya yang melibatkan kawan-kawan yang lain. Lebih ke kayak lembaga ke LDK gitu ya? Iya. Iya. Supaya kita pengen lihat apakah memang pemuda itu sangat apatis terhadap politik, ataukah memang mereka punya keinginan tapi tidak ada wadah. Dan ternyata setelah kita cari tahu, mereka tidak mempunyai wadah untuk melakukan diskusi, mendapatkan pengetahuan tentang politik. Kecenderungannya dianggap anak sekolah tidak boleh berpolitik. Kita waktunya belajar. Kami tidak kayak gitu, Kak. Kita pengen tahu juga yang begini. Itulah juga menjadi alasan kenapa pemuda interupsi akan melakukan kegiatan volume 2-nya. Berarti bisa dikatakan bahwa akses untuk menjangkau itu yang belum sepenuhnya maksimal ya yang dilakukan. Nah, gimana kemudian pemuda interupsi hadir untuk membuat akses itu kemudian bisa untuk para pemuda? Alhamdulillah, kita sudah pernah melakukan diskusi dengan beberapa pemuda yang sebagian dari pemuda itu juga ada kecenderungan dalam politik. Jadi saya menitipkan pesan kepada beberapa calon anggota legislatif yang akan bertarung di 2024. Saya katakan, kita tidak hanya sekedar mendapatkan jabatan dalam panggung politik, tidak hanya sekedar dapat jabatan untuk di panggung legislatif, tetapi kita coba hadirkan pikiran pemuda, kita coba maksimalkan orang-orang yang apatis terhadap pemilih, kita wadahi. Ada salah satu calon yang menurut saya sangat, beliau bukan cuma sekedar memikirkan tentang jabatannya, tetapi memikirkan bagaimana caranya supaya bisa memberikan pendidikan politik kepada orang-orang yang tidak berpolitik. Ada beberapa komunitas yang anti terhadap politik, Kak. Nah, beliau mencoba untuk merangkul itu, dan akhirnya sekarang mereka yang tidak sama sekali ingin terjun dalam politik, tidak mau memilih, bahkan sekarang sudah punya keinginan memilih. Nah, saya menganggap sikapnya itu adalah bagian dari mendukung pemuda, bagian dari mendukung KPU, bagian dari mendukung demokrasi di daerah kita. Apa mungkin ada data atau apa yang pemuda interupsi kantongi atau punya, ini mungkin juga sebagai pemahaman atau pengetahuan untuk Tribuners, seperti sejauh mana sih kemudian pemuda interupsi saat ini sudah merangkul atau mewadahi akses daripada pemuda yang sebenarnya ingin menekuni atau terjun ke dunia politik tapi tidak punya akses. Itu pemuda interupsi ada data atau gimana? Kalau sementara dilihat dari background saya sebelumnya, saya kan juga mantan ketua HMI cabang Bulungan, Tajabang Tanjung Selor. Maka berangkat dari demisioner dari ketua umum HMI. HMI punya lembaga yang menaungi seluruh, bukan cuma HMI, maksudnya ada lembaga yang menaungi seluruh organisasi mahasiswa. Mahasiswa berarti pemuda, namanya Cipayung. Jadi kita sering kumpul di situ, kita selalu diskusikan apa yang seharusnya kita lakukan untuk kemajuan pemuda. Bahkan setiap kali forum-forum yang dilakukan oleh pemerintah daerah ataupun lembaga-lembaga lain yang memang melibatkan kita selalu sampaikan apa yang seharusnya menjadi peran kami dan bagaimana sikap kami dalam aktivitas pemerintahan dan apa yang harus kami dorong. Nah, artinya yang kita sudah sediakan, yang sudah kita lakukan adalah memberikan pemahaman dan edukasi kepada kawan-kawan mulai dari tingkatan sekolah, kemudian mahasiswa dan kawan-kawan yang lain yang belum mempunyai aktivitas sebelumnya untuk coba gabung dalam beberapa diskusi kita. Karena sebelumnya kan untuk mengundang lembaga harus ada lembaga. Nah, tapi pemuda interupsi tidak karena ada lembaga mengundang lembaga, enggak. Tapi kita mengundang kawan-kawan yang punya komunitas itu. Anak-anak yang anak gamers misalkan, yang katakanlah apatis kayak gitu. Tapi ini kita undang, akhirnya kita kasih wadah dan mereka senang. Itu terbukti bahwa memang pemuda cuma tidak punya wadah aja. Tapi apabila mereka punya wadah, mereka bakal bisa maksimal. Tapi bagaimana kemudian dengan anggapan bahwa kenapa kemudian pemuda tidak diberi ruang? Karena ada anggapan bahwa minimnya memang kompetensi dari pemuda itu sendiri dalam dari hal eskalasi politik atau yang berbau politik seperti itu. Bagaimana dari pemuda interupsi melihat gejala-gejalanya?
Saya selalu sampaikan begini Kak, orang tua jangan menganggap pemuda itu nggak bisa apa-apa. Oke. Jadi kalau misalkan orang tua dikatakan kenapa dia harus terjun dalam politik dan kenapa harus dia yang memimpin negara, sampai ada batasan umur dan lain-lain, itu artinya Mengkerdilkan justru ya. mengkerdilkan pemuda. Kenapa pemuda dikatakan menjadi harapan bangsa? Kenapa pemuda selalu dikatakan sebagai agen perubahan sosial? Betul. Tapi agen perubahan sosial tidak diberikan wadah untuk melakukan sebuah perubahan. Artinya tagline terhadap pemuda adalah inti perubahan. Pemuda adalah bagian daripada kemajuan negara, kemajuan daerah. Itu cuma sekedar menyenangkan hati pemuda, tapi tidak pernah diberikan wadah yang begitu. Nah, makanya berkali-kali saya katakan, jika orang-orang tua kita yang dahulu, yang sudah terjun dalam politik sejak awal, mengatakan bahwa pemuda tidak punya kompetensi itu, tidak punya kemampuan itu, bahkan minim pengalaman, saya kira coba terjun ke bawah. Mungkin kalau diajak diskusi tentang politik, tentang pemudaan, tentang kemajuan daerah, tentang pengembangan daerah, saya berani jamin pikirannya lebih visioner dari orang tua. Ada satu buku yang pernah saya baca, penulis mengatakan begini, yang membedakan orang tua dan anak muda adalah cara berpikir, bukan tentang usia. Cara berpikirnya orang tua adalah memikirkan tentang masa lalu, sedangkan pemuda memikirkan tentang masa depan. Nah, artinya kalau mau negara maju, kasih pemuda. Kalau mau negara tetap begitu aja, ya udah kasih orang tua. Kecuali orang tua punya pikiran yang visioner. Nah, lagi-lagi saya katakan bukan karena usia yang dikatakan orang itu visioner atau muda, tapi pikirannya. Maka apabila ada orang tua yang berpikir ke depan, oke, dia layak untuk membangun negara. Tapi apabila orang tua dari standar usia tua kemudian berpikir juga ke belakang, saya kira itu sudah tidak layak untuk membangun negara. Silakan kasih pemuda, silakan kasih ruang untuk pemuda supaya bisa mengimplementasikan kemampuannya dan lihat ternyata mereka punya kompetensi. Gitu. Kalau kita lihat sekarang sih memang sudah cukup bagus seperti tadi sampaikan bahwa sudah banyak pemuda yang sudah berani ambil panggung di mulai dari tingkatan RT tadi bahkan, kan seperti itu. Kepala desa. Betul. Nah, kalau dari sisi bargaining seperti apa sih khususnya pemuda interupsi melihat pemuda ini dari sisi bargaining politik misalnya? Iya. Bargaining politik, pertama saya katakan pemuda itu punya keberanian. Sehingga apa yang dia katakan tentunya sudah difilter sebelumnya dan kemudian disampaikan dalam bentuk aspirasi. Tapi dalam tanda kutip saya katakan pemuda yang begini adalah pemuda yang dahulunya punya prestasi. Pemuda yang merdeka. Pemuda yang merdeka itu dia tidak tertekan dengan satu kebijakan, tidak terbatas dalam hal penyampaian dan tidak terikat dalam lembaga apapun. Nah, tapi lagi-lagi hasil diskusi atau hasil yang saya bicarakan hari ini adalah hasil dialog dan diskusi bersama kawan-kawan pemuda. Saya punya pertanyaan kepada calon anggota legislatif dari background pemuda. Saya bilang, apabila dalam satu kondisi tertentu kebijakan kita itu terbatas dengan kebijakan partai, apa yang kita lakukan? Oke. Nah, jawabannya seperti apa? Kemudian dia katakan, saya maju dalam politik adalah untuk memperbaiki. Apabila saya dihalang untuk memperbaiki, saya mundur. Oke. Ya memang beliau mengatakan seperti itu karena memang punya kapasitas. Maksudnya dia punya keberanian, dia punya prestasi, di sisi lain dia juga punya isi tas. Isi tas ya yang saya maksud itu kita semua paham lah isi tas. Karena percuma punya kapasitas, percuma punya kapabilitas, ada integritas tapi tidak punya isi tas. Nah, gitu. Jadi artinya dari sisi bargaining politik, keberanian pemuda itu untuk kemudian konsisten terhadap jalan yang sudah dipilih, yaitu mungkin di jalur politik itu yang kita sudah harapkan. Ada ya. Iya. Nah, kalau melihat nanti 2024 ini, pemuda interupsi melihat sejauh mana kemudian pemuda bisa ambil peran khususnya kalau kita melihat tadi kan bahwa harapannya di panggung legislatif nanti akan banyak diisi oleh anak muda. Harapan saya, itu yang paling saya harapkan. Nah, itu seperti apa?
Jadi saya menganggap pemuda hari ini harus mempersiapkan diri secara matang. Ya, betul. Bukan cuma mempersiapkan isi tas yang nantinya kehilangan integritas. Ya. Kenapa saya katakan begitu? Orang-orang yang mempersiapkan isi tas sejak awal, dia akan melupakan integritas, dia akan menghilangkan kapabilitas, dan tentunya dia tidak punya kualitas. Karena yang dia pikirkan adalah untuk mencari keuangan, untuk mencari uang, untuk bekerja. Balik modal. Balik modal. Nah, jadi saya selalu menyebutkan istilah dalam legislatif itu. Legislatif itu kita bukan bekerja, tapi kita mengabdi. Oke. Jadi bonus dari pengabdian, karena itu pemerintahan, karena itu negara yang dikelola, bonus dari pengabdian itu gaji. Jadi apabila anggota legislatif gabung, apabila pemuda gabung dalam legislatif, kemudian berharap uang, berharap dana, maka itu tidak akan bisa kerja maksimal. Betul. Karena gajinya kecil. Jadi jangan jadikan itu harapan untuk menambah keuangan. Dan akhirnya terjadi hal yang tidak kita inginkan bersama, memiskinkan masyarakat dalam bentuk korupsi. Karena jangan sampailah pemuda yang punya integritas, punya kapabilitas, punya kualitas tergerus cuma karena ada satu pemuda yang melakukan korupsi. Nah, selama ini alhamdulillah kita belum pernah dengar pemuda melakukan tindak pidana korupsi begitu. Nah, kira-kira dari beberapa tadi yang kita bincangkan, formulasi apa sih sebenarnya yang harus diusung oleh pemuda ini untuk perannya itu bisa dilihat, kemudian eksistensinya sebagai pemuda itu punya taji seperti tadi yang disebutkan, punya hal yang bisa menunjukkan bahwa kami ini mampu, kami bukan orang yang dipinggirkan karena kami secara kompetensi juga mampu. Itu seperti apa? Saya mengutip pendapat dari Yusril Iza Mahendra, mantan hukum tata negara RI, dan juga kebetulan beliau di Partai Bulan Bintang kalau nggak salah. Jadi beliau pernah sampaikan begini dalam bukunya, jika ingin dicari maka mencari, sehingga Anda dicari. Sebelumnya saya mikirkan apa maksud dari kata-kata ini. Apabila Anda ingin dicari, maka mencari agar dicari. Ternyata kalau kita ingin dicari, kita harus memperlihatkan kualitas kemampuan dalam diri kita. Apabila kemampuan dan kualitas dalam diri kita sudah diperlihatkan di muka umum, bahkan sudah terlihat kita punya kapasitas, ternyata kita punya kemampuan itu, dan orang pasti mencari. Katakanlah pemikiran kita visioner dalam setiap dialog-dialog yang diadakan. Kemudian karena dianggap kita sebagai narasumber yang paling menarik, maka tentu kita pasti dipanggil. Kita tidak perlu kenalkan diri lagi, karena itu adalah bentuk perkenalan. Itu yang saya tangkap pendapat dari Yusril Iza Mahendra. Kemudian saya dapat juga pendapat dari tokoh senior politik kita. Kebetulan beliau menjabat sebagai wakil gubernur Kalimantan Utara, Pak Yansan. Jadi pendapat beliau hampir-hampir sama sebagaimana yang dikatakan Yusril, atau barangkali beliau juga mengutip dari bukunya Yusril. Jadi beliau katakan, jangan tunggu kita punya kemampuan, jangan tunggu kita dapat kesempatan dulu, tapi tunjukkan kemampuan supaya ada yang melirik kita dan menciptakan kesempatan. Ya, dan ciptakan kesempatan. Selama ini kita sangat paham sekali lah, tentunya ada ongkos dalam setiap aktivitas politik. Iya. Jadi tidak ada makan malam yang gratis, tidak ada kegiatan politik yang tidak menggunakan anggaran. Nah, sehingga beliau katakan, jika ingin terjun dalam panggung politik, jangan dulu beranggapan dalam politik, tapi tunjukkan kualitas kita, kemampuan kita, entahkah itu dalam organisasi kita lihatkan kualitas, kita lihat kemampuan, sehingga nanti kita dilirik oleh orang-orang yang mempunyai modal. Orang yang punya modal dan punya keinginan untuk memperbaiki. Saya selalu beranggapan kayak gini, barangkali ada 5 juta orang yang bingung untuk memberikan dananya kemana.
Apabila dia melihat ada pemuda yang punya kualitas, dia melihat pemuda yang punya kemampuan cukup untuk memimpin daerah, dia akan support. Nah, maka saya katakan, apabila pemuda hari ini memikirkan tentang isi tas, saya bilang nantinya dia akan kehilangan integritas. Dan tentunya dia tidak punya kualitas. Apabila dia mementingkan atau mengedepankan kualitasnya, kapabilitasnya, dan integritasnya, tentunya dia akan tercukupi isi tas. Karena kita akan diukur, dan Tuhan itu tidak akan meninggalkan orang-orang baik. Itu yang saya pikirkan. Tuhan tidak akan menutup mata terhadap orang-orang yang punya niat untuk membangun. Tuhan tidak akan menutup mata atas apa kebaikan yang telah kita lakukan. Tentunya semua akan ada ganjarannya. Maka bonus dari pengabdian yang saya katakan itu tadi, gaji. Di luar daripada itu, percayalah, apabila kita mempunyai niat yang lurus dalam membangun sebuah negara, membangun sebuah daerah, apalagi terjun dalam politik, tentunya akan ada hasil yang tak terduga yang akan kita dapatkan. Dan itu sesering katakan sama kawan-kawan, itulah yang disebut berkah. Kalau kakak pernah ngerasakan antara gaji yang banyak dan gaji yang berkah. Gaji yang banyak bisa jadi dia cepat habis, karena dapatnya gampang. Tapi gaji yang berkah sedikit kita dapatkan tapi habisnya lama. Nah, itu yang saya katakan sebagai bonus daripada pengabdian dalam politik. Dan harapan saya, pemuda juga berpikiran sama seperti ini, dan tidak melulu memikirkan tentang pragmatisme dalam politik, tidak terlalu memikirkan hal-hal yang tidak substansi dalam politik, dan akhirnya mengedepankan saya bisa dan saya punya jabatan. Nah, itu saya kira hal yang kacau itu. Kalau itu Nah, kembali ke kita melihat tahun politik mendatangi 2024, kira-kira bagaimana kemudian peran pemuda interupsi hadir di tengah-tengah pemuda nantinya ini untuk mengawal misi mulia tadi, bahwa pemuda ini harus hadir saat ini, pemuda kemudian harus berdiri di garda terdepan karena memang dia mempunyai kompetensi. Seperti apa pemuda literasi kemudian mengawal ini nantinya jelang 2024? Iya, pemuda interupsi sementara kegiatannya masih berupa dialog, Kak. Tapi untuk kedepannya, dialog yang kita laksanakan itu lebih intensif. Kenapa intensif? Ya, sebelumnya saya tidak lagi di Tanjung Selor waktu itu. Jadi saya sering keluar kota, pulang balik, dan akhirnya kurang maksimal saya laksanakan pemuda interupsi. Walaupun alhamdulillah kemarin maksimal kita laksanakan di volume 2, kita mau buat lagi. Dan kenapa saya bilang intensif itu? Sebelumnya kita mengundang sekolah-sekolah. Nantinya kita yang datang ke sekolah-sekolah, memberikan pendidikan politik, memberikan pemahaman tentang politik, dan memberikan gagasan-gagasan apa yang seharusnya dilaksanakan. Saya agak bingung kenapa politisi atau dilarang mengkampanyekan politik dalam sekolah, di masjid, dan lain-lain. Nah, sedangkan itu adalah tempat untuk menyampaikan wadah itu. Anggapan saya, kenapa itu dilarang? Karena politisi yang saat ini itu terlalu pragmatis, sehingga itu dilarang. Nah, makanya saya katakan, sebelum masuk ke tahapan-tahapan pencalonan, maka saya katakan ini adalah waktu yang paling tepat. Bahkan pemuda interupsi sudah jauh-jauh hari mempersiapkan, apabila setiap calon sudah ditetapkan menjadi bakal calon, maka kami akan stop untuk melakukan promosi terhadapnya. Tapi selama dia belum mempunyai background, belum ditetapkan oleh KPU sebagai calon, maka kita akan selalu berikan dia ruang untuk menyampaikan apa yang jadi buah pikirannya, apa yang menjadi aspirasinya, dan apa yang menjadi niatnya untuk terjun dalam politik, supaya melatih dia apakah memang benar-benar punya misi atau cuma sekedar pengen punya panggung. Itu yang kita pengen tahu. Dan eksistensi seperti apa sebenarnya, kan yang dan nantinya ini. Dan harapan kita, apabila pemuda yang punya keinginan dalam politik kemudian tidak hadir di forumnya pemuda interupsi, itu akan menjadi pertanyaan. Kenapa tidak mau gabung di sini? Karena semua pemuda bakal gabung di kegiatan pemuda interupsi, tapi kenapa ada satu pemuda yang tidak gabung? Artinya kami menganggap, dalam sederhana kami menganggap,
dia tidak punya kapasitas sehingga takut untuk menyampaikan sesuatu yang menjadi keinginannya. Karena tidak ada visi misi, tidak ada yang pengen dituju, maka apa yang mau disampaikan? Tujuannya hanya untuk duduk dan mendapatkan panggung supaya bisa dikatakan saya pejabat. Seperti itu ya. Itu harapan kita ke depan. Nah, mungkin untuk sebelum kita menutup perbincangan kita yang sangat luar biasa sekali siang hari ini, ada harapan yang ingin disampaikan dari Pemuda Interupsi khususnya untuk bagaimana pemuda-pemuda Bulungan ini bisa ayo sama-sama kita menunjukkan eksistensi kita sebagai seorang pemuda. Ya tentu saja di bawah pemuda literasi, pemuda interupsi itu tadi. Ada mungkin harapan-harapannya seperti apa? Selama ini pemuda dianggap sebagai orang yang antipati terhadap politik. Selama ini pemuda dianggap orang yang tidak punya minat banyak tentang politik. Tetapi perlu diketahui itu hanya sebagian. Dan kalau kita ambil secara umum, orang tua juga ada ternyata apatis terhadap politik. Kenapa itu terjadi? Karena ketidakpercayaannya terhadap tokoh politik. Maka hari ini pemuda apabila mempunyai keinginan dan merasakan mampu untuk terjun dalam politik, maka tunjukkan dan perbaiki apakah benar dalam politik itu kotor, apakah benar dalam politik itu tidak mempunyai integritas, apakah benar dalam politik itu tidak bisa memperbaiki dan hanya memikirkan tentang kekayaan pribadi. Tidak. Hari ini pemuda harus tunjukkan bahwa dia memang punya kemampuan, integritas, kapasitas. Di sisi lain dia punya isitas, itu urusan lain. Tetapi apabila niat lurus yang disematkan dalam hati, ditambah lagi keinginan untuk melakukan pengabdian secara maksimal, maka saya katakan wajib kita dukung dan kita akan memperlihatkan dukungan kita secara moral. Saya sering katakan, apabila kita tergabung di dalam lembaga-lembaga yang tidak memperbolehkan kita dalam politik, seperti sebelumnya saya tergabung dalam HMI yang sangat melarang memberikan dukungan terhadap partai politik, dilarang memberikan dukungan terhadap calon-calon dalam politik, maka kita tidak boleh menunjukkan sikap politik, tetapi kita memberikan dukungan politik. Nah, maka apabila kita takut untuk memberikan sikap politik kita untuk mendukungnya, maka berikanlah dukungan politik kepadanya dan sampaikan apa yang harus dia lakukan. Karena pemuda tentunya sangat visioner, pemuda punya keinginan untuk membangun daerah, dan kita tunjukkan bahwa memang saatnya pemuda untuk menggantikan posisi-posisi strategis dalam pemerintahan. Harapan saya yang ada dalam panggung legislatif atau hasil dari 2024, saya berharap 65% diisi oleh pemuda. Kenapa saya tidak bilang 50%? Karena 50% menurut saya kurang. Jadi 65% saya harap dapat diisi oleh pemuda, dan kita mau lihat apakah memang benar pemuda itu tidak punya kemampuan. Apa benar itu statement orang tua bisa dipertanggungjawabkan. Tapi lagi-lagi saya berharap setiap muda yang punya keinginan terjun dalam politik, silakan persiapkan dirinya secara maksimal. Jangan cuma sekedar punya isi tas kemudian gabung dalam politik, kemudian terjun dalam politik, dan akhirnya sikap pragmatis bakal ditunjukkan. Itulah yang menyebabkan politik itu menjadi kotor. Dan jangan heran kalau kita selalu menganggap politik itu tidak sehat. Politik adalah sarang para koruptor. Nah, maka saat ini kita bersihkan. Saya yakin pemuda punya kemampuan itu, dan pemuda tidak punya track record dalam tindak pidana korupsi karena pikirannya visioner dan punya integritas. Yang mungkin tadi saya sedikit melupakan bicara tentang pemuda tadi itu, di Pemuda Interupsi sendiri apakah juga mewadahi perempuan secara khusus atau seperti apa? Kalau perempuan secara khusus belum. Jadi memang dia khusus untuk pemuda yang gender laki-laki? Tidak. Kalau misalkan kita terlalu mengkooptasi itu laki-laki, maka saya katakan kita tidak akan dapat pikiran dari perempuan. Berarti perempuan, laki-laki semua bisa gabung di sini? Semua bisa gabung.
Mungkin kita bakal bilang pemuda-pemudi interupsi barangkali. Enggak, tapi kita pengen wadah pemuda interupsi itu tidak hanya sekedar laki-laki, kita semua libatkan juga perempuan. Sebelumnya, kalau kakak mau tahu, narasumber di kegiatan pemuda interupsi salah satunya ada perempuan, cuman berhalangan hadir, sehingga kita ganti. Nah, jadi kita mau dengar bagaimana sih perempuan itu memandang politik. Itu ya, barangkali saran ini bisa kita coba untuk masukkan, tapi tidak mengkhususkan, tapi menggabungkan ke semuanya. Insya Allah untuk pemuda interupsi volume 2 kita libatkan satu perempuan dalam narasumber. Iya betul, karena kalau kita bicara soal pemuda saja yang terpinggirkan, bagaimana dengan perempuan-perempuan yang kemudian sering dipandang sebelah mata, tidak pernah ikut ambil bagian, khususnya di panggung politik kan, seperti itu. Nah, itu tadi Tribuners perbincangan yang sangat luar biasa sekali dari ketua founder dari Pemuda Interupsi tentang bagaimana kemudian eksistensi pemuda yang harus hadir mulai saat ini pemuda sudah harus ambil bagian, apalagi jelang tahun 2024 nanti, bahwa pemuda harus dilibatkan, pemuda harus ambil minimal 50% kursi di panggung legislatif. 65% di panggung legislatif. Itu salah satu kontrak politik sebenarnya dari pemuda interupsi yang tak tertulis. Iya betul, yang wajib kita apresiasi bersama, dan harapannya memang pemuda bisa ambil bagian untuk sama-sama, karena seperti kita tadi sudah banyak bahas bahwa pemuda itu punya kompetensi, hanya saja kurang dilibatkan. Nah, itu tadi bagaimana kemudian pemuda interupsi hadir untuk membuka corong-corong untuk para pemuda, ayo bergabung bersama melakukan perubahan, tentu saja di tangan pemuda. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa di Tribun VIP Room berikutnya, tentu saja dengan narasumber-narasumber yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.